Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, 3 hari saya tidak berselancar ya lewat YouTube untuk melihat perkembangan isu-isu yang hangat dan menarik di sekitar niche kita nih. Jadi kalau niche kita ini kita itu orang-orang yang senang melihat perkembangan politik, tapi tidak secara makro ya, secara mikro. Jadi politik Indonesia secara global kan itu bukan niche saya tuh. Ya kalau itu bukan niche saya, bukan tema saya, berarti itu kan juga bukan temanya penonton, karena algoritma ya bermainnya seperti itu. Jadi kita itu senang melihat perkara-perkara yang memang ada hubungannya dengan agama, ada hubungannya dengan Islam. Meskipun mungkin di rekomendasi video penonton saya itu masih masuk tuh isu-isu nasional. Tetapi dalam hal ini tidak terlalu banyak orang-orangnya, tidak terlalu banyak orang yang mau masuk ke tema ini, tetapi ya sedikit banyak ini mempengaruhi mempengaruhi posisi politik secara global, secara makro. Nah, ini yang saya maksud itu apa? Yang saya maksud itu politik ke N1 karena mau tidak mau kita harus mengakui ya bahwa Nahdlatul Ulama itu orang-orangnya itu aktif sekali di dalam politik nasional. Nah, jadi selama 3 hari itu libur tuh. Kenapa? Ya karena ada kesibukan, alhamdulillah lebih bermanfaat apa yang saya lakukan selama 3 hari kemarin, yaitu ada daurah mantik dan tauhid di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah itu ya, di Staiba. Itu posisinya di Kuningan. Nah, nanti insya Allah itu akan kita bahas di video yang lain karena itu pun menarik begitu. Cuman waktu saya melihat perkembangan di YouTube setelah 3 hari itu kaget ya. Inilah yang saya maksud bahwa yang namanya informasi itu memerlukan minimalnya pembanding, atau yang namanya perspektif itu memerlukan pembanding, karena tanpa pembanding itu akhirnya satu perspektif itu akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal perspektif itu ya apabila dia itu bersifat subjektif, maka diperlukan pandangan yang lain, diperlukan persepsi yang lain supaya bisa menjadi pembanding. Dan apabila pendapat atau perspektif itu adalah merupakan sesuatu hal yang absolut, maka tatkala perspektif dari seseorang atau persepsi seseorang ini salah, harus dijelaskan yang benarnya. Dan salah satu yang menarik untuk kita bahas saat ini yaitu perbincangan antara dua bapak bangsa ya, yaitu Prof. Mahfud MD dan Yai Said Akil Siraj. Ini kan bukan orang sembarangan beliau berdua itu. Kalau kita lihat sepak terjangnya di dalam perpolitikan Indonesia, ya saya katakan begitulah, termasuk Pak Said Akil ya. Karena Nahdlatul Ulama itu tidak malu-malu tuh masuk ke dalam ranah politik. Ini saya katakan dua bapak bangsa lah, membicarakan salah satunya itu permasalahan nasab. Dan yang saya lihat juga bukan hanya permasalahan nasab, di video yang selanjutnya dalam pengertian menit yang agak akhir itu membicarakan tentang hukum Islam juga, yang mana kesimpulannya itu saya menjadi bersedih tatkala kedua bapak bangsa ini memiliki pola pikir yang acak-acakan seperti itu. Jadi pada akhirnya kalau bangsa kita, negara kita selama beberapa dekade ini tidak mengalami kemajuan dan malah itu banyak sekali kemundurannya, ya ternyata karena bapak-bapak bangsanya itu kualitas berpikirnya seperti beliau berdua ini. Mengerikan. Di mana mengerikannya itu dan mengenaskan? Di mana mengenaskannya? Di dalam pola pikir yang tidak ajak, tidak sistematis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orang-orang seperti mereka pada akhirnya terlihat itu mengambil keputusan tanpa kematangan di dalam berpikir. Terkhusus misalkan dalam hal ini adalah di dalam bab nasab, yang mana khusus di dalam bab nasab ini saya katakan sekali lagi,
Hasil berpikir yang partikular itu merupakan cerminan dari pola pikir yang lebih global begitu. Nah, akan kita saksikan ya apa yang saya maksud di dalam video ini. Bisa dikatakan begini, bahwa kalau orang itu ingin baik, secara simbolik itu harus berani menerima tantangan, ujian. Itu kalau kisah Nabi Ibrahim nyembelih Ismail itu kan sepertinya ujian aja kan, kamu harus sembelih, tapi begitu mau sembelih nggak jadi. Berarti akan diuji dalam hidup. Allah itu tidak mungkin menyuruh nyembelih manusia ke manusia, tapi coba diuji. Kamu kalau Allah perintahkan, kamu enggak, pasti dilakukan. Dan oleh sebab itu kalau manusia ingin sukses ya harus siap menghadapi ujian. Tidak bisa manusia sukses itu enak-enak. Nah, sebentar di situ. Ini mungkin yang melihat tidak ada problem, tetapi dari kacamata ilmu tauhid dan filsafat secara filosofis ini sangat problematik. Di mana problemnya? Jika kita melihat dan mencermati apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD ini kan refleksi atas perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Yang mana pada akhirnya penyembelihan itu tidak terjadi karena Nabi Ismailnya diganti oleh gibas, diganti oleh seekor kambing lah, katakan demikian. Yang mana kesimpulannya Prof. Mahfud ini itu hanyalah sebuah ujian. Jadi itu kalau di dalam bahasa fikih adalah sebuah taklif saja, sebuah pembebanan saja. Yang mana ini yang menariknya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jadi itu hanya sebatas ujian. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini terlihat atau terdengar sepele ya, tetapi di belakangnya saya katakan sekali lagi, ini ada akidah yang rusak. Di mana maksud akidah yang rusak itu? Di dalam perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Dalam pengertian tidak mungkin Allah itu memerintahkan untuk menyembelih anak sendiri. Nah, ini tidak linear dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau misalkan kita lihat kemungkinan bahwa yang namanya mungkin itu ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu adalah perkara yang bisa ditasdik, katakanlah begitu ya, supaya kita dengan makna yang tahqiq nih, bahwa terjadi atau tidaknya itu dia bisa ditasdik, bisa dibenarkan. Dalam pengertian itu adalah sesuatu yang contingent, bukan sesuatu yang impossible. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh apapun itu tidak ada batasan bagi Allah. Apapun itu, mau menyuruh misalkan menyembelih anak, mau menyuruh mengorbankan seorang perempuan, misalkan mengorbankan, atau mau menyuruh katakanlah apa ya, saling membunuh satu pihak dengan pihak yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel saat mereka melaksanakan dosa besar, itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling membunuh tuh. Ini terjadi begitu, dan itu tidak ada hadar, tidak ada mani' bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh apapun. Termasuk dalam hal ini adalah untuk menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Yang mana kemudian pada akhirnya Nabi Ismail itu diganti oleh kambing atau domba atau kibas. Itu tidak menjadi katakanlah tidak menjadi sebuah pertimbangan untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala mustahil memerintah, karena kenyataannya memang memerintah. Tetapi perintah itu, dan itu dilaksanakan perintah itu oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail itu dengan seekor kambing. Dan itu tidak terjadi masalah begitu. Nah, jadi yang dilihat kesalahan pola pikirnya itu di situ, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mustahil menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih seorang anak begitu, anak manusia, anaknya sendiri. Dalam ilmu kalam itu tidak menjadi mustahil. Karena apa? Seorang manusia dan seekor kambing itu sama saja bagi Allah. Di mata Allah Subhanahu wa taala sama saja. Sama saja. Dia adalah perkara yang mungkin. Jadi memerintah untuk menyembelih anak atau memerintah untuk menyembelih kambing itu tidak menjadi permasalahan. Itu kedua-duanya mungkin. Pola pikirnya Prof. Mahfud ini adalah pola pikirnya katakanlah Mu'tazilah, atau itu adalah pola pikirnya filsafat etika yang mengatakan bahwa sesuatu itu diperintahkan oleh Allah apabila sesuatu itu baik. Apabila sesuatu itu buruk, maka dia tidak mungkin akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena
mengorbankan seorang anak itu adalah perbuatan yang buruk atau dia adalah perkara yang buruk, maka mustahil dalam bahasanya Prof ini itu tidak mungkin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tidak mungkin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada perintah itu hanya ujian saja. Nah, ini adalah paham yang rusak secara ilmu kalam. Karena yang baik itu bukan perkara yang pada dirinya baik, tapi yang baik itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buruk itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruk dan baik itu mengikuti perintah dan larangan Allah, bukan larangan dan perintah Allah mengikuti buruk dan baik. Nah, sehingga apa-apa yang dikatakan tadi itu menjadi salah dalam kacamata ilmu kalam, dalam kacamata ahlus sunnah wal jamaah. Nah, makanya itu yang saya sayangkan ya, kalau misalkan Prof Mahfud ini mengaku sebagai NU Tulen dari kecil lah, kok perkara seperti ini saja sepertinya tidak paham begitu. Dan kalau profesornya seperti ini, gimana yang di bawah-bawahnya itu ya. Ini sangat disesalkan begitu. Kita lanjutkan dulu ya. Apa namanya? Permasalahannya sebetulnya ini bisa di bedah lebih panjang lagi, cuman kapan-kapan lah ya, kalau misalkan memang diperlukan untuk dibahas lebih panjang lagi. Karena sukses itu tidak bisa dicapai secara kebetulan, tapi harus diusahakan. Nah, sebentar, nanti orang-orang di situ di komentar akan mengatakan, AA ini gagal memahami perkataan Prof Mahfud, karena itu nanti di belakangnya itu yang penting kita itu harus berusaha begitu ya. Itu nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu, karena setiap qadiyah itu dia harus dihukumi. Betul, misalkan maksudnya Prof Mahfud ini bahwa kita harus berusaha, bahwa kita itu harus berkorban dan lain sebagainya, betul itu di akhirnya betul, tapi istidlalnya salah ya. Makanya kita mengatakan bahwa istidlal yang salah itu tidak melulu menghasilkan tidak melulu menghasilkan kesimpulan yang salah, tapi tatkala berdalilnya salah kesimpulannya benar, itu kebetulan begitu. Jadi bahasanya apa nanti, cocokologi. Agama itu apa sih? Agama itu sebuah cara, metode untuk membangun hubungan yang baik antara makhluk dan yang Allah Tuhan yang menciptakan makhluk itu. Sama sekali jauh dari kepentingan politik yang membedakan satu sama lain, atau ada menang ada kalah, ada di atas atau di bawah. Gak ada itu, gak ada. Semua manusia ciptaan Allah. Semua merupakan manifestasi dari wujud yang mutlak bagi Allah dengan asma husnanya, dengan asmanya 99 itu. Bakal lahirlah makhluk yang bermacam-macam ini. Jadi, makhluk yang banyak ini merupakan manifestasi dari asmanya Allah, namanya Allah yang gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita betul-betul beragama, harus betul-betul kita persembahkan kepada Allah, bukan kepentingan sesaat, kepentingan apalagi kepentingan ego, kepentingan pribadi, apalagi barang siapa yang menggunakan agama untuk kepentingan selain agama, itu berarti orang yang paling zalim. Nah, sebentar, ini apa yang dikatakan oleh Profesor Yai Said Akil Siroj ini ya, ini menarik. Pembahasannya tidak akan selesai dibahas dalam waktu 1 atau 2 jam sebetulnya, karena jadi kan itu perpindahan perbincangan tuh dari Prof Mahfud ke Yai Said, yang mana Said Akil itu mengatakan bahwa yang namanya agama itu adalah suatu metode untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, dengan dengan makhluk juga. Jadi metode untuk berhubungan baik dengan semua perkara yang ada, baik secara vertikal atau secara horizontal. Yang mana kemudian dikatakan yang namanya agama itu tidak ada urusannya dengan politik, kemudian mengatakan bahwa yang namanya manusia itu adalah manifestasi dari Asmaul Husna. Ini terlalu banyak loncat-loncatnya itu ya. Apa yang berusaha untuk disampaikan dan istilahnya dari apa. Kalau mau diuraikan akan panjang. Kita lewat dulu yang ini ya, karena itu bisa menjadi satu video tersendiri begitu. Apakah memang ad-din, agama itu definisinya demikian, kemudian apakah memang benar bahwa manusia itu tajallinya dari Asmaul Husna, kemudian tadi apakah benar memang yang namanya agama itu tidak ada unsur politiknya di dalamnya, kemudian orang yang memakai agama untuk di luar agama adalah orang yang paling zalim, apakah itu benar atau tidak, itu harus dibahas masing-masing. Saya tidak mengatakan itu salah mutlakon semua poin yang saya katakan tadi, tidak. Semua poin yang Said Akil katakan itu salah semua, tidak. Cuman untuk membedah itu perlu lama begitu, perlu dalam. Yang mana saya pikir ya, perkataan seperti ini dengan runtutannya seperti itu tidak memiliki korelasi. Tidak memiliki korelasi. Jadi perkataan poin-poin yang saya sebutkan tadi, yang mana saya itu menyebutkan poin-poin itu adalah poin-poin yang disebutkan oleh Yai Said, dengan
apa namanya runtutan seperti itu tidak memiliki korelasi. Itu dakwanya dulu. Cuman kalau misalkan disebut satu-satunya itu perlu waktu yang panjang. Jadi kita lanjutkan ya kepada perbincangan yang selanjutnya. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Tidak dari Yaman. Yang pertama. Clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu di Sabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran yang Sabur. Yeah. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Kuro di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Yeah. Nah sebentar ya, ini adalah sejarah versinya Yai Said Akil yang entah apa maksudnya, apa namanya ya. Kalaupun ini fakta begitu ya, kalaupun ini fakta, ini menyebutkan fakta dengan tendensi. Apa tendensinya itu? Tendensinya itu untuk merendahkan orang-orang keturunan Yaman yang sekarang posisinya di masyarakat Indonesia itu tinggi begitu. Nah, sebagian begitu saya katakan begitu. Sebagian masyarakat Indonesia itu tinggi. Jadi tendensinya itu jangan terlalu tinggi-tinggi melihat keturunan Yaman, karena awal-awal Islam masuk Indonesia pun bukan dari keturunan Yaman. Yang mana keturunan Yaman itu baru datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Yang mana nanti di dalam perkataan ini bisa dimasukkan ternyata orang Yaman itu bukan orang yang membawa Islam ke Indonesia, tetapi adalah orang yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Itu yang berusaha disampaikan. Jadi bagaimana ya menyebutkan fakta-fakta itu seharusnya nanti kita kesimpulannya pun berhenti di fakta. Jangan fakta-fakta itu disebutkan untuk menyampaikan dogma atau untuk menyampaikan apa ya, pesan terselubung. Makanya disebut pesan terselubung itu kan pesannya tidak tersampaikan secara jelas. Jadi kalau misalkan yang disampaikan secara jelas itu kan yang disampaikan sama antek-antek PWI-nya tuh di bawah. Ba'alwi itu atau keturunan Yaman itu adalah antek penjajah yang dibawa oleh Belanda. Selesai. Nah, itu berkata secara eksplisit. Ya. Yai Said Akil tidak berkata seperti itu. Beliau itu mengatakannya tidak ada pembawa Islam ke Indonesia berasal dari Yaman yang awal-awalnya itu, kemudian setelah kesini baru dibawalah keturunan Yaman oleh Belanda. Itu kalau kita katakan fakta lah begitu ya, kita musalamah, itu adalah fakta bahwa ada Belanda membawa keturunan Yaman, itu adalah fakta. Dan kalaupun kita musalamah bahwa orang pertama yang datang ke Indonesia juga bukan orang Yaman, itu adalah fakta juga. Tetapi apakah orang Yaman itu memang pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Belanda? Itu kan lain soal begitu. Dan saya rasa itu bukan fakta apabila mengatakan orang Yaman ini pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Belanda begitu. Yang dimaksud adalah Habib, siapa itu, Yahya ya, Habib Utsman bin Yahya, itu kalau yang dimaksud tuh. Itu tidak seperti itu. Dan tapi kepada orang yang sedari awal apalagi masuk ke dalam ranah pernasaban, ini akan melihat tuh kan, kata gue juga apa, yang namanya Ba'alwi itu cuma antek penjajah begitu. Ini keji sekali ya. Orang-orang seperti beliau itu saya rasa ya seharusnya lebih hati-hati di dalam mengungkapkan fakta-fakta begitu. Itu harus lebih hati-hati karena yang seperti ini berpotensi untuk disalahpahami. Jadi para ulama itu seharusnya mereka menjelaskan perkara yang samar, bukan menyamarkan perkara yang jelas, apalagi untuk memberikan pesan-pesan terselubung. Yang saya tangkap di dalam video ini ada keluar dari Yai Said Akil. Ini sangat amat disayangkan. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu. Nah, sebentar, itu kan keluar kan, ini terdapat manipulasi
Jadi nama Habibnya dikeluarkan supaya mendapatkan penghargaan, padahal tidak semua Ba'alwi juga begitu, tidak semua habaib juga begitu. Dan ada gimana ya? Begini, Masya Allah, perspektif itu bisa lain-lain, perspektif itu bisa berbeda-beda ya. Karena Yai Said ini, beliau saya kira memiliki pola pikir yang pragmatis. Jadi tatkala seseorang itu menempelkan gelar Habib di awalnya begitu, itu kan dengan pikiran pragmatis beliau, itu langsung keluar kesimpulan itu adalah untuk menaikkan derajatnya di mata masyarakat. Yang mana sebetulnya hal itu juga bisa kita sebutkan kepada kiai-kiai. Lah kemudian Yai Said ini ngapain juga begitu menempelkan gelar kiai haji di depannya, kalau bukan untuk menaikkan posisi di masyarakat? Kan sama juga sebetulnya. Kalau pola pikirnya memang pragmatis seperti itu. Jadi semua perbuatan yang terjadi atau yang keluar dari seseorang itu dilihat sebagai gestur pragmatis. Ya pasti semuanya akan demikian begitu. Tetapi bukankah di dalam beberapa persoalan begitu ya yang ada di dalam agama kita, kadang-kadang memang perkara-perkara seperti itu harus ditampakkan supaya apa? Supaya orang itu bisa mendudukan seseorang pada tempatnya. Bisa menghormati seseorang sebagaimana kadarnya, supaya orang lain itu tidak mendapatkan celaan syariat. Kan bisa juga dilihat seperti itu. Jadi misalkan tatkala saya mengatakan nanti misalkan suatu saat Yai Said itu mengatakan saya itu adalah kiai, atau misalkan seperti yang sering Gus Baha katakan saya ini alim, saya ini orang berilmu. Apakah kemudian hal itu disebutkan untuk mendapatkan ketinggian derajat di sisi manusia? Saya kira dalam perspektif agama dan kita husnuzon, bukan. Itu supaya orang-orang yang awam melihat memang posisi beliau itu sebagai orang alim, supaya tidak terkena oleh celaan syariat. Itu pola pikir yang picik-picik demikian kemudian dikeluarkan dari mulut yang kotor seperti mulutnya Yai Said Akil ini, itu akan menimbulkan apa ya? Akan menimbulkan polarisasi, terpolarisasi. Jadi terpolarisasinya masyarakat semakin tajam lagi, menjadi bahan celaan lagi, menjadi bahan untuk digunjingkan lagi, membawakan ke dalam alam bawah sadar bahwa memang Ba'alwi itu orang-orang yang gila hormat dan lain sebagainya, yang tidak seharusnya ini keluar dari seorang kiai. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Ya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas jadi dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di alat kos atau segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Ya. Nah, sebentar ya. Coba lihat gesturnya siapa itu pembawa acaranya, gestur hostnya. Ini kan akan menjadi ilmu, bukan jadi ilmu lah saya katakan. Ini kan akan menjadi sebuah doktrin yang masuk kepada minimalnya si host ini. Lah, di dalam posisinya Yai Said ini adalah seorang kiai yang tahu banyak hal, yang termasuk hal di dalamnya itu adalah pengetahuan tentang habaib Bani Ba'alwi, dibicarakan di framing Bani Ba'alwi itu sebegitu adanya oleh Yai Said ini, oleh Said Akil lah. Padahal ini saya katakan kiai itu nggak pantas orang kayak gini disebut kiai itu. Ya, dalam perbincangan ini apa ya, mengkhawatirkan. Anda kalau bertemu dengan alim yang benar-benar alim, seorang alim kiai yang warok, saya kira ucapan busuk kayak gini nggak bakalan keluar ya dari seseorang yang alim yang memang warok, nggak bakalan keluar itu. Terus kalau misalkan dikatakan ini hanya berlaku di Indonesia dan Malaysia, ini tidak berlaku misalkan di Mesir, ya itu bagus sebetulnya. Jadi dalam perspektif itu ya bagus dan tidak. Jadi kata siapa juga begitu ya, ini tidak berlaku di Mesir. Coba kita lihat di dalam beberapa kesempatan memang orang Mesir itu juga memuliakan habaib yang memang kebetulan berilmu, yang tidak berilmu juga ditempatkan sebagaimana adanya, sebagaimana kedudukannya begitu. Cuman apakah kita ini menjadi over di dalam menghargai para habaib? Saya rasa yang jadi over itu bukan di dalam menghargai para habaibnya, tetapi beberapa habaib memang terlalu over untuk dihargai begitu. Jadi posisinya bukan di dalam menghargainya itu ya sudah tepat begitu ya. Secara syar'i itu kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa cara menghargai zuriyahnya Rasulullah SAW itu cara menghargainya tepat. Yang tidak tepatnya itu beberapa habaib saya katakan ini sangat kecil sekali persentasenya, itu ingin dihargai lebih
daripada yang seharusnya mereka dapatkan atau yang biasanya mereka dapatkan. Nah, ini yang bermasalah begitu. Dan apakah ini hanya berlaku di Indonesia atau Malaysia saja? Saya tidak bisa berpendapat tentang hal itu. Mungkin Said Akil lebih tahu daripada saya dalam hal ini begitu. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Cari ada Habib namanya Yazid? Enggak ada. Amr enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah enggak ada. Cuma enggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Bang Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya secara rasional saja tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Coba secara itu rasional dari mana begitu? Kalau rasional itu harus dikeluarkan Muqaddimah Sughra, Muqaddimah Kubronya. Dan saya tidak bisa melihat ini ada Muqaddimah Sughra Kubronya. Tantangan saya lagi nih kepada Said Akil ya, kalau memang misalkan Anda itu mau menggugurkan Bani Ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW hanya dengan karena mereka itu intisab kepada seseorang yang bernama Ubaidillah, yang mana kebetulan Ubaidillah itu adalah orang yang diperintahkan oleh Yazid untuk membunuh Sayyidina Husain, itu dijadikan dalil bahwa tidak akan mungkin ada keturunan Rasulullah SAW yang bernama Ubaidillah. Itu adalah sebuah pola pikir yang amat sangat dangkal sekali. Ini mengkhawatirkan ya, menyedihkan begitu. Yang saya rasa ya sudah, kalau sudah punya pola pikir seperti ini, kemudian jadi bapak bangsa, ya nggak heran bangsanya ya seperti ini begitu. Ya acak-acakan nggak karuan kita itu sudah. Karena pemimpin-pemimpinnya seperti ini. Ini kalau diteruskan dipanjangkan videonya, kita juga akan melihat kekacauan berpikir dari Prof. Mahfud MD. Cuman kita selesaikan dulu di sini saja ya. Jadi Ubaidillah itu kan ini sudah dibahas oleh Gus Zaini. Ubaidillah itu bukan hanya nama bagi orang yang diperintahkan oleh Yazid untuk mengeksekusi Sayyidina Husain, bukan. Dan yang mengeksekusinya juga nanti bukan Ubaidillah, itu seorang yang lain gitu ya, orang lain. Itu bukan nama terkhusus untuk itu adalah termasuk diantaranya para sahabat. Lah kalau misalkan kemudian saya memiliki musuh katakanlah begitu ya, yang namanya itu katakanlah Ahmad. Kemudian masa tidak mungkin nanti ada keturunan saya yang bernama Ahmad itu? Ya karena tafaulnya bukan kepada musuh saya itu, tafaulnya kepada yang lebih atas, itu kan tidak menjadi masalah. Dan kalau misalkan kita mau lihat dari segi politik, banyak juga tokoh-tokoh besar itu yang justru sengaja memilih nama anaknya dengan nama musuhnya. Itu lihatlah contoh-contohnya, lihat di Google itu banyak begitu ya. Orang-orang besar yang menamai anaknya dengan nama musuhnya itu banyak. Di antaranya itu memang untuk rekonsiliasi supaya orang-orang di bawahnya itu terlepas permusuhannya, itu ada juga yang seperti itu. Dan ini istidlal yang sangat bodoh sekali, istidlal yang sangat dangkal sekali dan sangat membagongkan sekali. Begitu. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan buat video lebih sering lagi. Mohon maaf atas absennya selama beberapa hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.